Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 2 Juni 2022, hari biasa dalam Pekan Paskah yang ke-7. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 17, ayat 20 sampai dengan ayat 26. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mendambakan kita bersatu dalam kasih-Nya, sama seperti Dia dan Bapanya. Cita-cita Yesus itu diutarakan kepada Bapanya, dan Bapa semua orang yang percaya kepadanya bersatu dalam sebuah doa yang jelas dan agung. Aku berdoa untuk mereka yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya menjadi satu seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Dan dunia tahu bahwa Engkau mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi aku. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengharapkan persatuan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, karena Yesus tahu bahwa mereka masih ada di dalam dunia ini. Yesus berdoa untuk orang-orang percaya supaya mereka semua menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan supaya orang-orang percaya itu saling mengasihi. Sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah yang mengasihi di dalam Yesus Kristus dengan segala cara berusaha untuk mengembalikan harkat kehidupan kudus dengan imamat rajawi Kristus yang mengorbankan dirinya sendiri, mengalirkan darahnya, dan menderita di kayu salib. Saudara-saudari yang terkasih, kasih sejati bersumber dari Allah Bapa, maka semua miliknya harus memahami dalamnya makna kasih Allah. Karena kasih-Nya Ia telah mengorbankan anaknya untuk menjadi tebusan bagi semua manusia berdosa. Maka menjadi satu hanya dapat terjadi jika orang percaya memiliki dan mempraktekkan kasih Allah di antara satu dengan yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, kekuatan doa Yesus telah menembus jauh ke dalam diri tiap murid yang dikasihinya. Dalam warta Injil hari ini kelihatan jelas bahwa Yesus sungguh-sungguh menginginkan persatuan kasih dengan Bapa dan kasih Bapa di dalam diri para murid. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi satu berarti sehati, bagaikan sebuah paduan suara, sekalipun ada suara sopran, alto, tenor, bas, tetapi enak didengar. Kesatuan yang dikehendaki Yesus adalah kesatuan di mana setiap orang
dapat saling menerima, saling menghargai, dan saling mengasihi. Sekalipun kita berbeda latar belakang dan status seorang dengan yang lain, tetapi kita telah dipersatukan Kristus. Setiap orang harus saling menerima, sebab demikianlah Kristus menerima manusia tanpa membedakan. Hidup orang percaya yang saling menerima, saling menghargai, dan saling mengasihi, maka orang-orang Kristen sudah memberikan kesaksiannya. Hidup menjadi indah. Kesaksian yang demikian dapat membuat banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Seharusnya lah hidup orang Kristen dipenuhi dengan kasih, seperti Kristus yang telah mengasihi umat-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, kesatuan kita hendaknya saling mengasihi. Praktek kesaksian orang Kristen yang terutama adalah mengasihi. Saling mengasihi adalah hal penting dalam ajaran Kristen. Namun, bagaimanakah kita memahami kasih itu? Sangat mungkin bahwa kita sudah terbiasa mendengar kata dan ajakan kasih untuk saling memberi, saling menghargai, dan saling menolong. Namun, apakah kita sungguh telah melakukan dan tidak hanya sekedar mendengar dan menyetujui soal kasih, melainkan sungguh-sungguh melaksanakannya? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, sadarkanlah aku untuk selalu mengikuti jalan-Mu. Kuatkanlah aku untuk selalu hidup baik sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, yakni hidup dengan saling mengasihi. Semoga aku dapat bersatu dengan semua orang yang percaya kepadamu atas dasar kasih untuk menunjukkan persatuan-Mu dengan Bapa di sorga. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.